Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efesa, Stambuk 130 2019-0303, kelas B4, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek 1 yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, di mana mata kuliahnya yaitu rekayasa perangkat lunak objek. Proyek satunya yaitu observasi satu judul, studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Studi kasus yang saya ambil yaitu studi kasus aplikasi Shopee. Pasti di telinga teman-teman semua aplikasi yang satu ini sudah lagi tidak asing didengar, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Shopee. Baik, Shopee merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Dengan meningkatnya penetrasi pengguna gadget, membuat PT Shopee International Indonesia dari kini Shopee telah menyebar di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Nah, berikut tampilan utama aplikasi Shopee. Kemudian ini adalah contoh transaksi pembelian barang pada aplikasi Shopee, di mana pada gambar pertama yaitu gambar ketika kita sudah memilih barang yang akan kita beli. Kemudian pada gambar kedua yaitu ketika kita akan membeli barang yang tadi sudah kita pilih. Nah, komponen sistem informasi aplikasi Shopee yang pertama adalah Transition Processing System atau biasa disingkat dengan TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen informasi sistem atau biasa disingkat dengan MES. MES mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Kemudian komponen ketiga adalah Decision Support System atau biasa disingkat dengan DSS. DSS hampir sama dengan MES karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Kemudian komponen yang terakhir adalah Executive Informasi System atau biasa disingkat dengan AIS. AIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya, tahapan SDLC pada aplikasi Shopee. Yang pertama ada planning. Dalam planning yaitu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, estimasi waktu dan berapa banyak biaya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Kemudian yang kedua ada analisis yang diperlukan dari perencanaan yang telah dibuat. Ada 3. Yang pertama, mencari pemecahan pada masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus yang ada. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Yang ketiga ada desain, menentukan semua elemen dari aplikasi. Yang pertama dashboard, yang kedua halaman logout, yang ketiga business rules, yang keempat file yang diperlukan, yang keempat yang terakhir database dan lain-lain. Kemudian ada implementation dibagi menjadi 2 yaitu backend engineer dan frontend engineer, di mana inti dari backend engineer ialah membuat arsitektur untuk mengeksekusi fitur agar sesuai dengan logika flowchart yang telah disepakati. Kemudian ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama server, kemudian skema dan database. Sedangkan frontend engineer adalah menghubungkan desain yang sudah dibuat oleh UI UX designer dan hasil pekerjaan backend. Kemudian poin yang diperhatikan itu ada 3 juga. Yang pertama HTML, CSS, dan JavaScript.
Tahapan yang kelima ada testing, di mana sistem yang telah dibuat dan dikembangkan tidak akan langsung digunakan secara umum ataupun secara komersil. Dibutuhkan sebuah proses pengujian terhadap sistem tersebut. Semua masalah yang didapatkan pada tahap ini harus diselesaikan. Kemudian tahap yang terakhir adalah maintenance, di mana kita harus memastikan produk berjalan sesuai arahan, memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, dan menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas proyek 1 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.